MRA Official. Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Muhammad Imam Syarif. Oke, video kali ini aku akan memberitahu sejarah tentang Khalid bin Walid. Nah, jadi Khalid bin Walid ini sahabat Rasulullah yang hijrah memeluk agama Islam. Sebelum masa hijrahnya, Khalid bin Walid ini sangat memerangi Islam. Ketika Khalid bin Walid memeluk agama Islam, Khalid bin Walid adalah menjadi peranan penting dalam berperang. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengutus sebuah utusan ke daerah Mu'tah. Ketika di Mu'tah dibunuh utusan Rasulullah. Perlu diketahui, membunuh sebuah utusan itu tidak diperbolehkan dalam agama Muslim maupun non-Muslim. Ini menyebabkan peperangan yang besar. Nah, ketika mendengar wahyu sebuah utusan dibunuh yang bernama Haris bin Haritsah, Rasulullah langsung mengerahkan sebuah pasukan sebanyak 3.000 pasukan yang dipimpin oleh 3 panglima perang. Yang pertama bernama Abdullah bin Rawah. Yang pertama bernama Zaid bin Haritsah. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan panglima ketiga dipimpin oleh Abdullah bin Rawah. Jadi ketika 3 panglima ini sudah selesai dipimpin oleh tiga panglima yang mau menuju ke Mu'tah, separuh perjalanan sampai di Ma'an mereka menetap karena mendengar jumlah pasukan 200.000 pasukan. Nah, di sini kaum muslimin meminta bantuan di Ma'an. Mereka menetap selama 2 hari dan untuk memberikan utusan menjumpai Rasulullah agar diutus untuk mengirim bantuan. Di sini berdirilah yang bernama Abdullah bin Rawah. Lalu Abdullah bin Rawah bersyair, "Wahai muslimin, apa yang kalian takutkan selama ini yang kalian cari? Kita memerangi mereka bukan karena kekuatan maupun kehebatan kita. Akan tetapi kita memerangi mereka dengan agama Islam yang Allah muliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu kemenangan atau syahid di jalan Allah." Mendengar hal ini, mendengar perkataan Abdullah bin Rawah, umat muslimin kembali bangkit. Jiwa mereka membara seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Berangkatlah kaum muslimin ke Mu'tah. Sampai di Mu'tah dipimpin langsung oleh Zaid bin Haritsah. Dan Zaid bin Haritsah pun syahid di jalan Allah, lalu digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib menjadi panglima, pemimpin, Ja'far langsung dikepung oleh bangsa Romawi dan Persia dan akhirnya ditombak di tengah dadanya. Lalu Abdullah bin Rawah pun memimpin panglima ketiga. Abdullah pun syahid di jalan Allah. Melihat ketiga panglima perang ini syahid di jalan Allah, kaum muslimin terpecah berai. Mereka lari tak kemana. Melihat hal ini, seseorang anak muda menaikkan bendera dan mengatakan, "Wahai muslimin, angkatlah bendera ini." Tidak ada satu orang pun yang mampu mengangkat bendera ini. Dan dia mengetahui siapa itu yang mampu mengangkat bendera ini. Dan ditunjuklah Khalid bin Walid. "Wahai Khalid, angkatlah bendera ini." Apa kata Khalid bin Walid? "Engkau lebih pantas, engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku. Wahai Khalid, engkau lebih pengalaman dalam hal ini kan? Angkatlah bendera ini." Lalu Khalid bin Walid pun mengangkat bendera setinggi mungkin, lalu bertakbir. Gunanya untuk menyatukan pasukan muslimin yang terpecah berai. Dan ketika istirahat,
Khalid bin Walid menyuruh pasukannya untuk mengganti formasi, bagian depan ke belakang, kanan ke kiri, dan sebagainya. Ketika itu Khalid bin Walid menyuruh pasukannya untuk mengganti pakaiannya dan tidak beristirahat. Dan Khalid bin Walid pun mengubah strategi perang yang biasanya kaum muslimin berperang itu di waktu fajar. Diubah Khalid bin Walid diubah menjadi waktu duha, waktu agak siang. Jadi ketika itu Khalid bin Walid mengatakan kepada pasukannya sebagiannya mengarah ke Madinah dan masuk secara berangsur-angsur. Gunanya di sini untuk mengaruhi lawan ya, agar dilihat kaum muslimin sudah semakin sedikit. Ketika berperang, kaum Romawi dan Persia terkejut. Pasukan muslimin hanya tinggal sedikit, sangat mudah untuk dikalahkan. Mereka sepele ya. Terakhir kaum muslimin yang mulai menyerang. Di situ sebagai pukulan mental oleh Romawi dan Persia. Bagaimana mungkin pasukan yang berjumlah sedikit berani menyerang di luar? Ketika berperang tidak lama, datanglah pasukan yang dari Madinah menggunakan kuda dan pelepah kurma dengan cara diseret pelepah kurmanya. Ini supaya agar diplomasi ya, mengibuli lawan, agar Persia dan Romawi mengira kaum muslimin dapat bantuan besar. Mereka pun lari cerai-berai. Di sini dikabarkan banyak Romawi dan Persia mati terbunuh. Hal ini membuat Khalid bin Walid mendapat kesempatan peluang emas untuk menghancurkan Persia dan Romawi. Dan dikabarkan Khalid bin Walid dapat membunuh beberapa orang dalam perang ini, dan 8 atau 9 pedang Khalid bin Walid patah. Yang satu tersisa hanyalah pedang dari buatan Yaman. Alhamdulillah Khalid bin Walid dapat memenangkan peperangan Mu'tah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kabar ini, mendengar kabar dari wahyu, Rasulullah pun gembira, dan Rasulullah pun menangis ketika panglima perang tertinggi wafat syahid di jalan Allah. Dan dari peperangan Mu'tah ini dibentuk atau mengakibatkan Timur Tengah menjadi sebuah negara menjadi gempar, karena kaum muslimin yang dipandang sebelah mata oleh negara itu membuat suatu keyakinan bahwa muslimin ini bukan sembarangan. Mereka punya kekuatan super power yang ini dipertimbangkan oleh suatu negara. Hal ini membuat pasukan atau agama Islam menjadi dihargai kehebatan mereka, dan banyak di sini yang masuk agama Islam, memeluk agama Islam. Setelah perang Mu'tah ini, nanti kita sambung lagi di perang-perang selanjutnya, dan ini saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saran atau kata yang kurang ataupun lebih, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, subscribe, and